saya lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke. Nah, yang pertanyaan selanjutnya ini dari Dimas. Katanya bagaimana cara menentukan tipe kelas efisiensi dari suatu algoritma. Nah, ini udah berulang-ulang sebenarnya. Jadi kelas efisiensi itu kan yang paling standarnya kan udah dikasihkan, yang mulai dari yang konstan, yang satu itu. Kemudian setelah konstan itu ada logaritmik, log n. Kemudian ada apa namanya? Saya kok jadi lupa. Linear ya, linear yang n. Kemudian setelah linear tuh sebenarnya ada n log n gitu ya. Kemudian baru setelah itu polinomial gitu ya. Polinomial tuh bisa n kuadrat, bisa kuadratik, bisa kubik, n pangkat 3 gitu ya. Sebenarnya kalau di atas itu udah terlalu mahal jadinya. Tapi ya ada aja n pangkat 4 gitu ya. Bahkan, tapi bukan berarti di luar itu nggak ada ya. Jadi misalnya kayak apa? Misalnya kan biasanya yang dikenalin misalnya cuman log n sama n log n gitu. Tapi bisa aja n kuadrat log n misalnya. Atau n log n kuadrat gitu ya. Kayak gitu-gitu tuh bisa gitu ya. Cuman yang dasarnya gitu ya, biasanya yang dipakai itu yang diberikan di tabel pada slide. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan tipe kelas efisiensi? Ya sebenarnya step-stepnya sama terus ya. Pertama ada algoritmanya gitu kan ya. Dari algoritmanya saya cari yang paling penting itu sebenarnya kemampuan kalian untuk mencari basic operation. Kita kan sebenarnya bukan jurusan kita bukan jurusan matematika gitu ya. Jadi sebenarnya sih saya tidak mau kalian terjebak gitu ya dalam perhitungan matematika yang terlalu rumit, walaupun kadang-kadang tidak bisa dihindari sih ya. Tapi tugas kalian sebagai seorang seorang yang ada di informatika itu adalah bisa mencari basic operation gitu ya. Itu tuh yang paling penting sebenarnya. Oke. Jadi dikasih tahap-tahapnya ya, dikasih algoritma. Setelah ada algoritma, yang paling penting itu adalah kalian bisa tahu basic operation apa yang dilakukan oleh algoritma yang bersangkutan. Nah, setelah itu cari tahu basic operation-nya itu dilakukan berapa kali di dalam algoritma itu, alias nyari CN kan ya. Oke. Nah, setelah dapat CN, ya udah kalian ambil aja yang order growth-nya paling tinggi gitu kan. Order growth-nya paling tinggi, itulah yang dijadikan sebagai kelas efisiensi gitu. Saya sebenarnya. Misalnya yang tadi ya, kayak ini gitu. Pertama, yang kalian lakukan lihat algoritmanya. Oke? Setelah dilihat algoritmanya, kalian dapatkan basic operation-nya gitu ya. Basic operation-nya itu kan berarti yang ini berarti perbandingan gitu ya. Kalau yang sebelah kiri ya, comparison gitu ya. Comparison. Gitu ya. Nah, setelah dapat perbandingan, kemudian kalian hitung berapa kali si comparison ini perbandingannya ini dilakukan gitu. Nah, dilakukannya kan ternyata katanya mulai dari 1 sampai n-1 gitu, di mana tiap iterasinya dilakukan 1 kali. Nah, ini sama dengan n-1 kali gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan CM itu gitu. Ya. Jadi banyaknya basic operation yang dilakukan di dalam suatu algoritma. Nah, kalau udah dapat n-1 kali, terus kelas efisiensinya berapa? Kita kan bisa dapat gitu. Kelas efisiensinya bukan yang satu kan ya? Karena kalau satu kan jadinya konstan. Tapi kita ambil yang ordernya paling besar, yaitu yang n gitu. Berarti ya n gitu kelas efisiensinya. Gitu aja. Yang ini juga sama gitu. Oke. Begitu ya, Dimas ya. Nanti mungkin kita akan lihat lagi di yang lain. Efisiensi. Nah, itu ada Dimasnya. Oke. Masih ada yang bingung nggak, Dimas? Ngerti nggak sampai situ? Tadi aku sedikit ini sih putus-putus, Bu. Oh gitu. Ya. Iya, Jadi, Bu, Dimasnya, Bu, sinyalnya susah. Oke, nanti ada di Ibu nonton nanti itunya aja kali ya, Bu. nanti ada rekamannya, jadi mungkin bisa Ya, dilihat. rekamannya, Tapi Bu. yang jelas kelas efisiensi itu tidak akan jadi susah kalau kalian udah dapat CM-nya gitu. Udah dapat berapa banyak basic operation dilakukan, udah gampang kan. Misalnya kalian udah dikasih nih ya, misalnya kalian udah dikasih gini, n pangkat 3 ditambah n kuadrat ditambah 5n ditambah 7 atau apapun gitu ya. Ini kan kalau ditanya kelas efisiensinya berapa, ya berarti kelas efisiensinya cari aja yang paling tinggi. Ini n pangkat 3 gitu. Atau misalnya ada n log n plus 5n misalnya. Ini kan lebih tinggi n log n kan? Ya udah berarti pasti n log n gitu. Jadi
untuk menentukan kelas efisiensi itu sih mudah sekali. Tinggal cari aja yang order of growth-nya paling tinggi. Yang jadi susah itu sebenarnya kan dapat ininya kan, ya. Yang jadi masalah itu sebenarnya dapat ini ya gimana caranya gitu. Nah, dapat ini itu pertama tadi ya, ini saya sekalian nulis aja deh ya, karena kalau ngomong doang kan takutnya putus-putus. Pertama pertama ada algoritmanya. Pertama itu cari basic operation-nya. Gitu. Basic operation. Setelah itu hitung total ya jumlah berapa basic operation-nya itu dijalankan. Gitu ya. Jadi pasti pakai kayak gini gitu ya. Nah, setelah dapat basic operation-nya ya itu ambil apa? Yang order ambil yang order of growth-nya tertinggi gitu ya. Dapat deh kelas efisiensinya. Ya, itu aja. Oke. Kita maju